Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita CNBC Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, dilaporkan telah menyepakati pembelian 6 unit jet tempur multiperan asal Prancis, Dassault Rafale. Hal ini disampaikan oleh media Prancis, La Tribune, Selasa 8 Februari 2022. Dalam laporan itu, kesepakatan memotori kunjungan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, ke Indonesia 9 hingga 10 Februari 2022. Kunjungan diharapkan mampu memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Pesanan pertama ini tentu sederhana tetapi penting bagi produsen pesawat. Menhan Parly menginjakan kaki di pintu di negara yang belum pernah membeli pesawat tempur dari Prancis, tulis media itu. Namun, seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita kupas dan membahas berita ini lebih lanjut. Dassault Rafale merupakan pesawat yang telah dilirik oleh Menhan Republik Indonesia, Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo, sejak tahun lalu. Prabowo dilaporkan beberapa kali terbang ke negeri Bagut untuk berdiskusi langsung mengenai pesawat ini. Desas-desus pembeliannya pun sempat mencuat pada beberapa bulan lalu. Pesawat buatan Dassault Aviation ini disebut-sebut oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo sebagai salah satu armada yang akan digunakan dalam peremajaan alutsista. Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap. Beberapa di antara alutsista tersebut adalah pesawat Multirole Combat Aircraft F-15X dan Dassault Rafale, radar GC-4, pesawat berkemampuan Airborne Early Warning, pesawat tanker yakni Multirole Tanker Transport, pesawat angkut C-130J, berkemampuan MEL dan berbagai alutsista lainnya, katanya dalam keterangan resminya kala itu. Sementara itu, Dassault Rafale sendiri memang bukan sebarang jet tempur. Pesawat ini diklaim mampu sebagai proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Sejauh ini beberapa negara telah menjadi pengguna Dassault Rafale. Setidaknya Prancis, India, dan Qatar telah memarkirkan pesawat ini di hanggar mereka. Terbaru, Mesir, Yunani, dan Uni Emirat Arab juga ikut membeli pesawat ini. Sayangnya belum ada keterangan dari Kementerian Pertahanan Indonesia soal ini. CNBC Indonesia masih mencoba menghubungi kementerian. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dijadwalkan mendarat di Jakarta pada hari Rabu 9 Februari 2022 malam. Parly akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada keesokan harinya. Dapat dipastikan bahwa salah satu agenda utama yang diusung oleh Parly adalah kelanjutan kontrak 36 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, selain lobi untuk penjualan kapal selam kelas Scorpène buatan Naval Group. Sebelumnya, Parly diagendakan melawat ke Jakarta pada 22 Januari 2022, namun ditunda karena perkembangan COVID-19 yang mengkhawatirkan. Kunjungan mantan eksekutif Air France ini istimewa karena Indonesia hanya menjadi satu-satunya negara tujuan lawatan di Asia Pasifik. Dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada 20 Januari 2022, Prabowo menyatakan kontrak akuisisi 36 jet tempur Rafale saat ini tinggal menunggu aktivasi kontrak. Kontrak Rafale hanya satu dari beberapa kontrak yang ditandatangani oleh Kemhan pada 2021 yang menunggu aktivasi. Aktivasi kontrak-kontrak tersebut akan sangat tergantung kapasitas fiskal pemerintah, khususnya pembiayaan dari Kementerian Keuangan untuk Kemhan pada tahun anggaran 2022 dan selanjutnya. Apabila diteliti lebih jauh, aktivasi kontrak yang telah ditandatangani oleh Kemhan pada 2021 dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, kontrak yang telah mendapatkan penetapan sumber pembiayaan PSP dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dari 31 kegiatan yang mendapatkan PSP senilai 5,8 miliar AS dolar,
Setidaknya 2 kegiatan telah ditandatangani kontraknya oleh Kemhan hingga akhir 2021. 2 di antaranya terkait dengan sistem senjata TNI Angkatan Udara, yaitu pesawat LED Infighter Trainer dan dukungannya dan pesawat Multi-Role Transport Tanker dan dukungannya. Masih ada masa hingga 30 April 2022 bagi Kemhan untuk menandatangani kontrak kegiatan lainnya yang diakomodasi dalam PSP. Kedua, kontrak yang belum mendapatkan PSP dari Sri Mulyani. Sedikitnya terdapat 3 kegiatan yang kontraknya telah ditandatangani oleh Kemhan namun belum tercantum dalam PSP 2021, yaitu pembelian jet tempur Rafale sebesar 5,8 miliar euro, pengadaan fregat frame seharga 4,1 miliar dan akuisisi helikopter Bell 412 dengan nilai yang belum diketahui. Untuk kontrak-kontrak tersebut, kepastian pembiayaan menunggu terbitnya PSP dari Sri Mulyani pada tahun ini. Menjelang akhir 2021, Kemhan telah mengajukan usulan 4 PSP tambahan kepada Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahun anggaran 2022, Kemhan mendapatkan alokasi rupiah murni pendamping RMP sebesar 3 triliun rupiah dari Kemenkeu. Nilai tersebut sesuai dengan artikel penulis yang berjudul, Awan Mendung Pembiayaan Belanja Tahun 2022, yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia pada 6 September 2021. Padahal kebutuhan RMP pada tahun ini sekitar Rp 12 triliun 870 juta AS dolar, untuk mendampingi PSP 2021 senilai 5,8 miliar AS dolar. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil kontrak saja pada PSP 2021 yang akan mendapatkan alokasi RMP agar dapat memasuki tahap aktivasi. Kontrak akuisisi 2 pesawat angkut A400M sebesar 484 juta euro dan pesawat Lift T-50 seharga 227 juta AS dolar masih dapat dicakup oleh alokasi RMP yang tersedia. Untuk kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dan mendapatkan RMP pada tahun fiskal 2022, aktivitasi kontrak menunggu penandatanganan loan agreement antara Kemenkeu dengan lenders. Belum diketahui lenders mana saja yang akan membiayai pembelian senjata dalam PSP 2021, namun diduga dapat berasal dari lembaga keuangan Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, atau BUMN cabang seberang lautan.